Bi, apa pamanku menyembunyikan seseorang di rumah ini? Tanya Elijah memicingkan matanya, merasa curiga. Bi Saidah menundukkan sedikit wajahnya. Tidak non. Elijah tahu bahwa setiap kali Bi Saidah berbohong maka Bi Saidah tak akan menatapnya langsung. Oleh sebab itu Elijah semakin yakin bahwa ada orang lain di rumah ini. Ya sudah. Aku pergi. Assalamualaikum. Elijah meninggalkan rumah Abi. Ia kembali ke rumah keluarganya. Sampai di rumah, Elijah datang menemui Nyonya Dayana. Nenek. Seru Elijah menghampiri Nyonya Dayana yang sedang memberi makan ikannya di kolam. Nyonya Dayana yang berdiri sembari melempar makanan ikan ke kolam, hanya menoleh melihat Elijah berlari menghampirinya. Nek, ada berita besar. Berita tentang apa lagi? Ucap Nyonya Dayana tanpa melihat Elijah. Ia hanya sibuk dengan kegiatannya dan ia tak semangat menanggapi Elijah karena mengira bahwa berita yang dimaksud Elijah hanya tentang masalah cucunya sendiri. Elijah memang sering mengadu dan curhat pada neneknya tentang masalahnya sendiri hingga Nyonya Dayana pun sudah terbiasa mendengar Elijah datang dengan kehebohannya. Bukan. Ini tentang pamanku yang menyembunyikan seorang perempuan di rumahnya. Nyonya Dayana yang mendengarnya seketika terkejut. Ia menoleh melihat Elijah yang berdiri di samping kanannya. Pamanmu menyembunyikan perempuan. Iya Nek. Kenapa kamu bisa tahu kalau pamanmu sedang menyembunyikan perempuan di rumahnya? Tanya Nyonya Dayana. Elijah lihat ada sepatu perempuan dan El juga lihat ada seorang perempuan masuk kamar Nek. Terus waktu El duduk makan, El lihat ada piring bekas. Bi Saidah juga kayak bohong sama Elijah. Jadi El yakin kalau ada orang lain di rumah itu dan dia seorang perempuan. Kemungkinan itu adalah Stella. Stella siapa? Tanya Nyonya Dayana makin penasaran. Stella yang pernah aku temui di kantor. Kata Estiana, Stella itu dekat sama paman Nek. Lebih baik nenek lihat sendiri deh biar nenek tahu. Seketika Nyonya Dayana menjadi semangat. Kalau benar ada perempuan yang disembunyikan pamanmu, berarti ini berita bagus Elijah. Nenek sebentar lagi akan punya cucu lagi dan kamu punya adik sepupu. Sepertinya nenek harus ke sana untuk melihatnya sendiri. Elijah mengangguk serius. Gio sedang membuat kopi di pantry. Tiba-tiba Utari mendekatinya. Ia berdiri di samping Gio yang sedang menyeduh air panas ke gelas kopinya. Utari tersenyum sembari menatap wajah tampan Gio yang fokus dengan gelas kopinya. Jantungnya bahkan berdebar kencang saking senangnya bisa berdekatan dengan Gio. Terlebih ia sama-sama anak magang di perusahaan ini dan meja mereka juga berdekatan hingga membuat Utari selalu semangat bekerja. Seperti hari ini, ia berangkat pukul 7 pagi ke kantor dan ia sampai di kantor sebelum Gio datang hingga ia bisa membersihkan meja kerja Gio. Bahkan ketika Gio datang ia langsung menyapa Gio. Kak Gio, panggil Utari dengan suara pelan dan suara manjanya. Gio menyahut tapi ia tidak menoleh melihat Utari. Ia hanya sibuk mengaduk kopi panasnya. Kalau mau minum kopi bilang saja sama aku. Aku akan buatkan. Kak Gio duduk diam saja sambil tunggu aku selesai buat kopinya atau kalau mau dibelikan makanan di kantin kantor, beritahu aku saja. Aku akan membelikannya. Kalau mau makan makanan restoran depan, aku juga bisa pergi belikan untuk Kak Gio. Pokoknya dimanapun Kak Gio suruh, aku akan pergi. Saking bucinnya pada Gio hingga Utari rela melakukan apapun untuk Gio. Bahkan dijadikan pelayan di kantor ini oleh Gio pun tidak masalah baginya. Justru ia sangat senang jika Gio menjadikan pelayan di kantor ini. Sebab dengan begitu,
ia bisa terus berdekatan dengan Gio. Gio akhirnya menoleh melihat Utari dengan tatapan dinginnya. Kalau keahlianmu jadi pelayan, kenapa kamu melamar pekerjaan di perusahaan ini? Harusnya kamu melamar pekerjaan di tempat yang membutuhkan seorang pelayan. Di kantor ini hanya butuh karyawan yang cerdas dan pintar. Kantor tidak butuh seorang pelayan Utari. Gio memutar badannya lalu berjalan melewati Utari. Namun ia menghentikan langkahnya saat ia masih ingin mengatakan sesuatu pada Utari. Ia kembali menoleh ke Utari. Oh ya. Aku bukan pegawai magang lagi sepertimu Utari. Aku sudah jadi karyawan tetap di sini. Kalau kamu ingin tetap bertahan di perusahaan ini, berusaha keraslah sampai kamu diakui sebagai karyawan tetap. Kalau tidak, kau akan ditendang keluar dari perusahaan ini. Gio pergi setelah puas bicara pada Utari. Utari yang mendengarnya terlihat tidak senang sampai senyumannya seketika menghilang, tapi itu tidak membuatnya benci pada Gio. Apalagi menyerah untuk mendapatkan hati Gio. Tidak masalah. Cinta itu memang berawal dari rasa benci lalu berubah menjadi cinta. Sekarang Gio mungkin belum mengenalku dengan baik. Makanya dia seperti itu. Seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Suatu hari Gio akan berubah sayang padaku, gumam Utari yang berusaha menenangkan perasaannya. Senyumannya yang tadi menghilang pun kini muncul lagi. Ia tersenyum sembari menyeduh air panas ke gelas kopinya. Di saat Utari selesai menyeduh air panas ke gelasnya, Estiana muncul. Ia datang membawa satu bungkus minuman sehat yang biasa ia minum. Utari tak segera pergi. Ia memperhatikan Estiana yang sedang mengambil gelas lalu menuangkan minuman sehatnya ke gelas itu. Minum apa Kak Esti? Tanya Utari penasaran. Ini minuman sehat yang selalu aku minum. Manfaatnya untuk kulit. Supaya kulit mulus, putih dan kencang. Selama ini aku tidak pernah minum ini karena kulitku memang sudah bagus dan harganya sangat mahal. Satu bungkus saja, seharga mobil kamu, tapi karena sebentar lagi aku akan menikah jadi aku harus minum ini setiap hari untuk menjaga kulitku tetap sehat sampai hari H nanti. Seperti biasa, Estiana menjawab Utari dengan tingkah angkuhnya. Ia juga tidak menatap langsung wajah Utari. Ia hanya melirik Utari yang berdiri di samping kanannya. Bahkan ia berbohong tentang minumannya hanya untuk menyombongkan dirinya di depan Utari bahwa minumannya saja sangat mahal. Namun kenyataannya jauh dari yang ia katakan pada Utari. Nyatanya, minuman itu hanya ratusan ribu saja. Wah, selamat ya Kak Estiana. Akhirnya kamu menikah dengan Adnan. Aku turut bahagia. Jangan lupa kirim undangannya ke rumahku ya. Soalnya aku ingin sekali menyaksikan pernikahan kalian yang pastinya meriah, mewah dan megah. Tentu saja. Tapi saat pernikahan nanti, kamu harus memakai gaun mahal Utari. Soalnya tamu yang datang, semuanya tamu dari kalangan atas. Estiana tak berhenti menyombongkan dirinya di depan Utari. Itu adalah kesenangannya sendiri. Terlebih respon Utari terlihat semangat mendengar ucapannya. Utari sendiri tak hanya semangat mendengar ucapan Estiana yang selalu bicara tentang kekayaannya dan statusnya. Ia juga merasa bangga bisa berteman dengan Estiana yang ia tahu adiknya Gio. Bahkan ia semakin kagum dengan sosok Estiana yang selalu bicara tentang keluarganya yang menyayanginya. Tenang saja Kak Estiana. Aku tidak mungkin pakai gaun murahan ke pestamu. Aku pastinya pakai gaun yang sangat mahal dan pastinya gaun dari desainer ternama karena itu memang pantas untuk sebuah pesta mewah seperti pesta pernikahanmu. Estiana semakin senang karena mendengar pujian dari Utari. Saking senangnya,
Ia memberikan satu bungkus minuman mahalnya pada Utari. Mau minum juga? Utari kaget melihat Estiana memberikan minuman itu padanya sampai ia tidak segera meraihnya dan hanya menatap minuman di tangan Estiana dengan ekspresi terkejut. Ini kan, mahal banget. Memangnya boleh buatku? Di rumahku masih banyak Utari. Kemarin aku sudah stok 1 dus. Jadi tidak perlu khawatir. Ambil saja dan nikmati ini. Kau pasti belum merasakan minuman mahal ini kan? Utari mengangguk. Memang belum sih. Ya udah. Ambil dan nikmatilah. Dengan cepat Utari meraihnya. Ia sampai membuang kopi yang baru saja dibuatnya dan menggantinya dengan minuman pemberian Estiana. Pukul 19 malam. Utari baru sampai di rumahnya setelah seharian bekerja. Saking capeknya, ia langsung melempar tubuhnya di sofa ruang tamu. Ia duduk sambil menepuk-nepuk bahunya yang terasa pegal. Bu Mega yang sedang ada di ruang makan, mendengar suara mobil anaknya ketika mobil itu masuk sesaat lalu hingga ia keluar dari sana karena berpikir bahwa Utari sudah masuk dan sedang berjalan ke kamarnya. Namun ia tidak melihat anaknya naik ke lantai 2 kamarnya. Perasaan aku dengar mobilnya Utari. Apa aku salah dengar ya? Gumam Bu Mega sembari melangkah ke arah depan dan ia melihat Utari sedang duduk di ruang tamu. Astaga Utari. Kenapa kamu duduk di situ? Kenapa tidak ke kamar nak? Capek sekali ma. Aku kerja dari pagi sampai sore. Jawab Utari dengan raut wajahnya yang lesu. Bu Mega duduk di samping Utari. Makanya sayang, kamu bantu papamu saja. Tidak usah kerja di perusahaan itu. Lihat, kamu cuma jadi pegawai magang dan kamu juga kerja sampai malam. Aku begini semuanya demi Gio. Mama dan papa pasti bangga kalau aku menikah dengan Gio. Sekarang aku sedang usaha ma. Apalagi mejaku dekat dengan Gio. Ini kesempatan yang tidak boleh aku lewatkan. Gio juga perhatian banget sama aku ma. Apa semua rasa lelah yang kamu rasakan saat ini sepadan dengan Gio? Tanya Bu Mega memastikan. Tentu saja sepadan. Sangat, sangat sepadan. Memangnya mama tidak mau punya menantu kaya seperti Gio? Tentu saja mama sangat senang dan bangga kalau bisa besanan dengan Nyonya Julia sayang tapi mama juga mengkhawatirkanmu. Mama tidak perlu khawatir sama aku. Sekarang aku sangat senang karena aku bisa kerja di perusahaan besar itu. Harusnya mama bangga karena anak mama kerja di sana. Si Rea saja tidak lolos dalam wawancaranya. Ya karena hanya orang-orang terpilih saja yang masuk di perusahaan itu. Dia mana punya kemampuan. Hanya karena selalu dapat nilai bagus di kampusnya, bukan berarti dia selalu menang dimanapun, imbuh Bu Mega merendahkan Rea. Benar. Kak Rea sekarang pasti jadi pelayan restoran lagi. Tapi, mungkin pelayan restoran sudah tidak pantas untuknya karena Estiana sudah membuatnya tidak bisa bekerja di restoran. Pasti sekarang Rea jadi cleaning service. Aduh, kasihan banget sih, ucap Utari ikut menghina Rea. Di rumah Abi. Rea baru saja selesai sholat dan kini ia berada di ruang makan untuk makan malam. Seperti biasa, Abi pulang terlambat hingga ia terpaksa makan lebih dulu. Jadi Mas Abi memang biasa pulang tengah malam Bi? Tanya Rea pada Bisaidah yang sedang menuangkan air minum ke gelasnya. Bukan tengah malam sih Non. Kalau tengah malam itu, jam 12 malam tapi Tuan jarang pulang jam 12 malam. Biasanya Tuan pulang jam 10 malam. Kalau seperti kemarin malam, itu jarang Non. Beliau pulang jam segitu kalau diharuskan, jelas Bisaidah yang memang sudah hafal jadwal pulang Abi. Oh begitu. Ngomong-ngomong Bi,
Keponakannya Mas Abi memang sering kemari ya? Kalau Non Eliah memang sering kemari Non. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dia sering menginap di sini kalau kangen sama pamannya. Tapi waktu dia kuliah tiap hari, dia pernah tinggal di sini sebentar tapi Non Eliah kembali ke rumah keluarganya sekitar 7 bulan lalu. Dan sekarang, Non Eliah sedang disibukkan dengan skripsinya. Kalau keluarga Mas Abi yang lain bagaimana? Rea penasaran dengan Estiana yang mungkin sering berkunjung juga ke rumah ini hingga ia bertanya lagi pada Bisaidah. Kalau yang lain jarang Non? Jarang sekali. Bahkan selama Tuan tinggal di sini, saya tidak pernah lihat Nyonya Julia dan Nyonya Diana datang kemari. Kalau mereka ingin bertemu dengan Tuan Abi yang menemui mereka di mansion Prana. Hanya Eliah saja yang sering datang kemari. Oh, begitu. Non Rea makan dulu ya. Saya mau sholat Isya dulu. Nanti kalau sudah selesai, Non Rea tinggalkan saja. Biar Bibi yang bereskan, ucap Bisaidah. Iya Bisaidah. Bisaidah pun meninggalkan Rea yang mulai makan di sana. 5 menit berlalu, Bisaidah akhirnya keluar dari kamarnya dan Rea baru selesai makan. Simpan saja piringnya di situ Non. Biar saya yang bereskan. Non Rea ke kamar saja. Meski Bisaidah melarang tapi Rea tidak enak jika membiarkan Bisaidah sendiri membereskan semuanya hingga ia ikut membantu membereskan semua piring di atas meja. Bisaidah mendesah panjang melihat Rea tidak mendengarkannya dan ia sudah lelah meminta Rea untuk tidak ikut membantunya hingga ia membiarkan Rea membantunya. Namun ia tidak membiarkan Rea lagi membantunya saat Rea ingin mencuci piring di sana. Sudah cukup Non. Sisanya biar saya yang selesaikan. Rea akhirnya mengalah. Ia memilih masuk kamarnya. Di saat Bisaidah selesai mencuci piring, tiba-tiba suara bel rumah terdengar. Bisaidah segera datang membuka pintunya. Rea yang sedang ada di kamar, mendengar suara pintu dibuka oleh Bisaidah dan ia mengira yang datang adalah Abi hingga ia keluar dari kamarnya untuk menyambut Abi. Namun ia terkejut saat melihat bahwa orang yang berdiri di ambang pintu sana adalah Nyonya Diana. Nyonya Diana yang melihat Rea berdiri di depan kamar pun ikut terkejut melihat Rea di sana. Matanya terbuka lebar melihat Rea. Rea terdiam kaku di tempatnya. Mau masuk kembali ke kamarnya lagi, Nyonya Diana sudah terlanjur melihatnya. Ia tak bisa bersembunyi lagi. Bisaidah juga terkejut melihat kedatangan Nyonya Diana. Ia tidak menyangka bahwa Nyonya Diana datang ke rumah ini karena sebelumnya Nyonya Diana tidak pernah datang.